Eyo, Hisashiburi, lama tidak jumpa. Kembali lagi di channel YouTube Enjoy aja. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, like, dan juga ikutan komen untuk meramaikan channel YouTube ini. Memang belakangan ini gue nggak upload video lagi karena ya berbagai macam alasan dan kesibukan. Tapi mulai sekarang mau coba untuk mulai kembali lagi aktif di YouTube, dan semoga video yang bakal gue bagi nantinya itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun seputar apa ya video yang gue bakal bagiin, silakan ditanya aja di kolom komentar seperti biasanya, dan semoga gue bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan baik. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau bahas sesuatu mengenai pekerjaan di Jepang. Jadi ada beberapa poin mengenai proses yang biasanya perusahaan-perusahaan di Jepang itu melakukan rekrutmen atau pencarian kandidat untuk calon karyawan tiap-tiap perusahaan. Sebagaimana yang kita tahu nih ya, kalau misalkan Jepang ini lagi banyak-banyaknya nyari karyawan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita tahu nih ya, kalau misalnya di Jepang itu memang negara yang teratur. Karena banyaknya kebutuhan untuk mencari karyawan atau tenaga kerja itu sendiri, tentunya Jepang itu punya sistem atau mekanisme tersendiri untuk melakukan proses perekrutan. Nah, mau tahu gimana apa aja sih proses-prosesnya, dan mungkin proses-proses yang gue bakal cerita ini berbeda dibanding proses-proses yang ada di di negara kita di Indonesia. Dan oleh karena itu, silakan simak video ini baik-baik, dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan nih buat teman-teman yang mau untuk bekerja di Jepang, kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk bahas di poin pertama. Oke, poin pertama. Di poin pertama ini gue mau bahas mengenai proses perekrutan yang ada di Jepang yang dinamain Shinsotsu Sayo. Yang artinya itu sendiri adalah perekrutan yang ditujuin buat mereka yang baru aja lulus, atau istilah lainnya adalah untuk mereka yang fresh graduate. Jadi perusahaan-perusahaan di Jepang itu punya sistem yang namanya Shinsatsu Sayo ini, itu diperuntukkan buat mereka yang baru aja lulus, buat mengantisipasi buat mereka yang mau lulus untuk bisa dapat pekerjaan lebih dulu. Istilahnya kamu udah bisa dapat pekerjaan sebelum kamu lulus. Jadi buat mereka yang baru aja masuk ke tahun ketiga di SMA atau sederajat, buat mereka yang sedang menempuh program S1 di awal tahun keempatnya, sebelum mereka lulus, 1 tahun sebelum mereka lulus, ataupun buat mereka yang sedang menempuh program master di awal tahun keduanya atau setahun sebelum mereka lulus, dan juga bahkan buat mereka yang sedang menempuh program doktoral atau PhD di awal tahun ketiganya, satu tahun sebelum mereka lulus, itu sudah bisa melakukan pendaftaran di program Shinsatsu Sayo, kayak gitu, karena memang sudah disediakan khusus buat mereka. Dan menariknya adalah mereka bisa mulai bekerja pas banget setelah mereka lulus, harapannya kayak gitu. Memang tujuan dari program ini ditujukan untuk seperti itu, kayak gitu. Dan seperti yang sesuai namanya dan sebagaimana programnya, buat mereka yang teman-teman yang SMA terus mau langsung kerja, atau setelah S1, setelah mendapatkan S1 langsung mau kerja, mereka harus ekstra bisa manajemen waktu dengan baik sebagai gantinya. Karena apa? Di waktu yang sama mereka harus bisa mempersiapkan yang namanya ujian kelulusan, skripsian atau tugas akhiran, dan tentunya persiapan untuk melamar pekerjaan. Cukup padat, dan itu memang jadi tantangannya tersendiri. Tapi keuntungannya, kamu udah bisa lebih tenang ketika nanti lulus karena sudah tahu bakal bekerja di mana. Biasanya pun kebiasaan di sini, buat teman-teman yang mau lulus juga udah melakukan interview atau wawancara di berbagai macam perusahaan, dan bahkan diterima di 2, 3 atau lebih dari satu perusahaan dalam satu waktu. Jadi nanti mereka tinggal memilih pingin
bekerja di mana kayak gitu. Jadi lebih tenang dan lebih pasti aja seperti itu. Jadi waktunya nggak ada yang sia-sia kayak gitu. Proses kedua atau poin kedua. Poin kedua ini gue bakal ngebahas gimana perusahaan-perusahaan di Jepang itu menentukan timeline kapan mereka mulai mencari karyawan, berapa lama prosesnya, dan kapan karyawan-karyawan atau kandidat-kandidat yang udah diterima melalui proses tadi itu memulai pekerjaan. Nah, perusahaan-perusahaan di Jepang itu hampir setiap tahunnya melakukan proses yang sama di waktu yang sama juga, yaitu sekitar mulai untuk melakukan pencarian karyawannya di awal Maret, ya bisa dibilang dari tanggal 1 Maret, dan menurut sumber yang gue baca, itu proses ini itu lebih cepat dibanding rata-rata negara lain prosesnya. Jadi Jepang itu mulai perekrutan itu lebih cepat dibanding negara lain. Dan bakal berlangsung proses ini sekitar 4 bulan, yang berarti bakal berakhir di sekitar bulan Juni atau bulan Juli, seperti itu. Dan juga untuk kandidat-kandidat yang bakal diterima melalui proses ini, mereka bisa memulai bekerja itu di tahun depannya, di tanggal 1 April, kurang lebih di awal April, kayak gitu. Nah, jadi buat mereka yang baru mau lulus, jadi 1 tahun sebelum lulus itu pas banget prosesnya, itu kurang dari 1 tahun, dan mereka itu udah bisa mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus dan mulai bekerja pas banget setelah mereka lulus. Jadi buat siapa aja yang belum mau lulus SMA, yang lagi dalam proses program S1, S2, ataupun S3, itu udah bisa mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus dan bisa mulai bekerja pas setelah mereka lulus. Poin ketiga. Nah, di poin ini aku mau bahas mengenai gimana sih perusahaan-perusahaan di Jepang itu melakukan proses penyeleksian calon karyawannya. Jadi, menurutku di proses ini nggak jauh beda dengan apa yang diterapin perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyeleksi calon karyawannya. Di sini juga diterapkan proses wawancara, ujian, dan sebagainya macamnya. Tapi biasanya nggak semuanya itu diterapin, karena memang ada beberapa perusahaan banyak juga perusahaan yang cukup menyeleksi melalui wawancara aja. Ada yang juga ditambah dengan ujian dasar kayak matematika dasar, terus juga kemampuan pengetahuan dasar, psikologi, terus juga bahasa dan sebagainya. Atau bahkan yang lebih advance, ada yang menerapkan sistem ujian yang menggali dan perusahaan tersebut pengen tahu kedalamannya dalam keilmuan tertentu. Jadi diujikan keilmuan di latar belakang pendidikannya, pengetahuannya sampai mana kayak gitu. Dan kalau beruntung, kalian juga cukup untuk melalui seleksi wawancara aja langsung diterima kerja, kayak tempat aku bekerja sekarang kayak gitu. Jadi aku dulu seleksinya cukup wawancara aja, nggak neko-neko dan sebagainya macamnya. Poin terakhir, poin keempat. Di poin ini adalah proses gimana perusahaan-perusahaan di Jepang itu menilai calon karyawan, apakah calon karyawan ini bakal mereka terima atau enggaknya. Itu gimana mereka melihatnya. Nah, di sini kita tahu bahwa di negara-negara lain biasanya itu menggunakan sistem yang namanya merit-based pay system, di mana tinggi rendahnya bayaran karyawan itu ditentukan oleh kinerja atau hasil yang mereka sudah bisa berikan kepada perusahaan selama mereka bekerja di sana. Jadi berapa besar gajinya atau bonusnya itu dipengaruhi oleh kinerja kayak gitu. Jadi akhirnya oleh karena itu, dengan sistem yang diterapkan tersebut, perusahaan-perusahaan dengan sistem tersebut biasanya menyeleksi karyawan dan cenderung memilih karyawan yang sudah memiliki pengalaman yang tinggi, terus juga soft skill ataupun hard skill yang tinggi, yang udah punya, ya bisa dibilang yang kualitasnya tinggi lah dibanding yang belum punya pengalaman dan sebagainya. Mereka cenderung memilih kandidat yang seperti itu. Sebaliknya, Jepang menerapkan sistem yang sebaliknya, di mana mereka tidak menerapkan sistem merit-based pay system ini. Mereka malah menerapkan tinggi rendahnya penghasilan yang didapatkan oleh karyawan itu berdasarkan berapa lama karyawan tersebut berkontribusi di perusahaan tersebut,
dan juga seberapa besar tanggung jawab berupa apa jabatan yang diemban oleh karyawan tersebut kayak gitu. Jadi kinerja bisa dibilang tidak terlalu dilihat di perusahaan Jepang. Bisa dibilang perusahaan Jepang ini lebih mementingkan loyalitas dibandingkan kemampuan atau keahlian si karyawan atau kinerja si karyawannya tersebut. Nah, oleh karena itu, saat proses penyeleksian karyawan, perusahaan-perusahaan di Jepang cenderung lebih memilih orang-orang yang punya potensi loyal yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang cuma bisa menunjukkan keahlian atau pengalaman-pengalaman yang ngejreng. Ini perlu kalian perhatikan dan ini penting sekali kalau misalkan kalian mau mendaftar perusahaan-perusahaan di Jepang kayak gitu, karena mindset berpikirnya tuh seperti itu di Jepang. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan buat teman-teman yang punya pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar seperti biasanya. Insya Allah bakal aku jawab dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dewa Mata. Bye-bye.